yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas dari Kementerian Agama dan juga dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tidak lupa dari Kementerian Agama Kota Bandung, Seksi Pais, Ibu Vivi, Pak B, dan juga yang lain. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus PGRI yang kelihatan hadir, alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru dan juga terlihat ada dari jamaah barokah dari non guru. Hadirin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang penuh barokah ini kita kembali bisa bersilaturahim dalam suasana ibadah Ramadan. Mudah-mudahan hadirnya kita melalui virtual ini menjadi wasilah bertambahnya kebaikan kita, bertambahnya amal soleh kita, dan setiap langkah niat juga kebaikan kita menjadi pengugur dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan barokah melalui kuliah subuh Ramadan 1442 Hijriah. Insya Allah kegiatan kuliah subuh ini kita akan melaksanakan setiap Ahad pagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kelancaran, memberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus bersama-sama bersilaturahim, thalabul ilmi, dan juga menyebar kebaikan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua tilawah Al-Quran, selanjutnya ada sambutan, dan dilanjutkan oleh materi pokok, yakni tausiyah, sekaligus pembekalan bagi kita semuanya, yang alhamdulillah kembali kita kehadiran Bapak Kepala BKPP yang sungguh luar biasa, selalu bersilaturahim, berkomunikasi, dan insya Allah terus membimbing kita, terutama dalam hal-hal etos kerja yang harus kita pertahankan, kita laksanakan berdasarkan fungsi dan juga tugas masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu, marilah kita sama-sama masuk pada acara yang pertama, yakni pembukaan. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tilawah Al-Quran yang insya Allah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Maksum Komarudin. Beliau adalah GPAI SMP Negeri 29 Bandung, dan juga beliau aktif di KUA Kecamatan Sukasari dan juga menjadi pengurus DKM di beberapa tempat. Kumaha damang Pak Ustadz Maksum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada yang terhormat Pak Ustadz Maksum Komarudin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها
Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa ashabihil akhyar. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Maksum Komarudin yang telah melantunkan beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keberkahan acara pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyapa dulu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Ibu Ketua MGMP, KKG, bahkan Bapak Ibu guru dari SMA, alhamdulillah ada hadir. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan sekaligus motivasi dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pada yang terhormat Bapak Dr. Hannes Haji Hikmat Ginanjar MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan dapat bersilaturahmi dalam kajian kuliah subuh. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya wali yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Kepala BPPSDM atau dulu disebutnya Kepala BKPP Al-Mukarrom, Bapak Insur Haji Adi Junjunan MC. Yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Ibu para kepala sekolah, wabil khusus Ustadz Ijang dan MKMP, PAI semua, segenap undangan majelis barokah yang saya cintai, yang saya banggakan. Pada hari ini tentu saja satu kebahagiaan tersendiri bagi kami dari keluarga besar Dinas Pendidikan bersama Kemendag yang terus menggelorakan bagaimana kita senantiasa melakukan syiar, apalagi di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh magfirah. Insya Allah kita senantiasa untuk memakmurkan bulan suci Ramadan ini dengan segenap hati dan jiwa dalam rangka mencapai derajat la'alakum tattaqun. Pada kesempatan ini kami juga apresiasi, terima kasih kepada Bapak BPPSDM yang begitu concern melakukan pembinaan kepada kami semua, melakukan pembinaan khususnya baik itu etos kerja maupun perilaku yang harus kami lakukan khususnya sebagai umat manusia dan juga sebagai ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Sudah selayaknya kita menjadi contoh, menjadi suri teladan bagi yang lainnya, sehingga akan mewarnai kehidupan di Kota Bandung ini akan jauh lebih baik lagi. Karena kalau semuanya diawali oleh kita semua, tentu saja yang lain pun akan mengikuti. Namun demikian tentu saja perjalanan ini tidak mudah, harus kita lakukan secara bergotong royong, bahu-membahu satu dengan yang lain, khususnya di Majelis Barokah ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Majelis Barokah ini akan memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Bandung, dan kita semua senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak banyak yang ingin sampaikan kecuali berterima
kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan segala langkah dan upaya kita nantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadis yang selalu memberikan motivasi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan dan batin dan keberkahan buat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kepada narasumber, kami juga mohon maaf ya untuk menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu pengawas dari Kemenag, alhamdulillah hadir, beliau jadi Pais, dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung, alhamdulillah luar biasa, baik dari P3TK maupun dari PPSMP, Pak Dedi, kemudian Pak A dan sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang tidak asing bagi jamaah barokah yang istiqomah melaksanakan kajian, yakni Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC. Damang Pak Haji. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pangestu Pak Ijang. Kami tidak menampilkan kembali CV Bapak karena sudah pada mengetahuinya Pak, luar biasa sudah di-share. Oleh karena itu kepada yang terhormat Pak Haji Adi dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa, yakni ibadah Ramadan dan etos kerja. Kepada Pak Haji Adi disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa bada'a uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ba'da tahmid wassalawat ala nabi. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pak Ustadz Hikmat, alhamdulillah dapat bersua di ruang virtual ini. Kemudian kepada sahabat sekalian, para administrator, pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan, para pengawas, ini istilah pengawas ini ada pengawas eselon 4, ada juga pengawas pejabat fungsional yang saya hormati. Kemudian sahabat sekalian dari Kementerian Agama, tentu Kementerian Agama ini karena urusannya dari pusat ya, alhamdulillah dapat bersilaturahim juga walaupun belum sempat bertemu langsung. Para kepala sekolah yang saya banggakan dan tentu para guru, para murabiah yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat, inayah, taufiknya kita pada pagi hari ini bersama-sama dapat berkumpul dalam satu kajian ilmu yang insya Allah akan semakin mendekatkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman di antara kita ini dan juga orang-orang yang utul ilma ya, mendapatkan karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan diangkat darajat ya, bukan hanya darajatani misalnya 2 derajat tapi berderajat-derajat, dan ini merupakan limpahan yang amat besar, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini dari panitia ini meminta kita semuanya mengkaji
Ramadan dan etos kerja. Saya mohon izin akan share beberapa slide untuk memudahkan pemahaman kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah bisa terlihat, terbaca Bapak dan Ibu sekalian. Terlihat. Ada apa? Alhamdulillah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari ini biidznillah insyaallah akan kita kaji tentang Ramadan dan etos kerja. Pada kesempatan yang lalu alhamdulillah kita sudah sama mengkaji tentang beberapa keberkahan Ramadan yang mudah-mudahan kita raih selama bulan ini. Pagi ini kita akan insya Allah akan coba kupas bagaimana kaitan ibadah Ramadan ini dengan etos kerja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya kutipkan dari kajian yang lalu yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah bulan Ramadan ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang beriman untuk melejitkan karakter ke tingkatan yang prima. Dan tidak ada karakter yang lebih prima kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengupas ya bahwa setiap ibadah itu sebetulnya puncak tujuannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau surat Al-Baqarah ini kita kenal ya, tadi juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan ya, di akhir dari ayat Al-Baqarah 183, setelah kita diwajibkan saum, Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ketakwaan ini melekat. Ya. Karena ketakwaan ini disampaikan dalam bentuk fi'il mudhari. Ya. Artinya ketakwaan ini bukan kata benda, tapi dia adalah sebuah kata kerja yang dilakukan secara terus-menerus oleh kita. Tapi di ayat yang lain, di ayat yang lebih awal dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhannasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhannas taqullah. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayatnya juga disebutkan la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karakter takwa ini sebagaimana kita kaji pada kajian sebelumnya, ini bahkan secara kolektif digambarkan dan bisa kita ambil ya hikmahnya bahwa sebetulnya dengan karakter ketakwaan ini orang-orang mukminin ya, kaum mukminin disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban kepemimpinan di dunia ini. Ini kita ambil dari ayat ke-13 dari surat Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kemudian dijadikan kalian ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, mungkin kalau zaman sekarang ini bernegara-negara, nation, lita'arafu, untuk saling mengenal. Kemudian setelah frase ini Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya wahai manusia, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala atqakum, yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Jadi ini satu gambaran bahwa dalam pergaulan, baik itu pergaulan di masyarakat, pergaulan di mungkin level kota, ya, pergaulan yang lebih luas lagi sampai pergaulan global, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Artinya ayat ini menyeratkan bahwa ketakwaan ini menyimpan karakter-karakter mulia yang itu sangat layak untuk diberikan amanah kepemimpinan di tengah-tengah umat manusia. Nah, jamaah sekalian, ini yang dua hal ini pada pertemuan yang lalu sudah kita kupas secara
mendalam. Mudah-mudahan masih ingat ini oleh jamaah barokah ya. Kalau yang setia nih kita berarti berseri ya, berlanjut nih kajian-kajian kita. Jamaah rahmatullah, ini juga ada 3 hal mungkin yang ingin kita angkat dalam ta'lim pagi hari ini, bahwa ibadah Ramadan dan juga ibadah yang lain ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil 3 hal yang ini sebetulnya diturunkan dari ayat-ayat Ramadan ya. Ayat Ramadan itu yang 183 di ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat berikutnya 184 itu ada ungkapan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun ya. Yang kedua ini bersyukur. Dan yang ketiga ini yang tadi dibaca oleh qari kita Ustadz Maksum ya. Itu dia membaca ayat ke-185 dari surat Al-Baqarah. Itu di ujung ayatnya la'allahum yarshudun. Jadi, nah 3 hal ini kalau kita perhatikan, saya akhir mendengar nasihat dari Bapak Wali Kota ya, ulil amri kita, itu beliau juga memberikan nasihatnya 3 ya, bertakwa, bersyukur, kemudian irsyad katanya, mendapatkan irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama totalitas taat. Ini merupakan nanti akan kita hubungkan ya. Bagi kita seorang mukmin, seorang muslim, ini merupakan basic ya. Very basic karakter ya. Karakter yang paling mendasar bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini totalitas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini ada iman, ada belief ya. Ini mungkin kalau dalam banyak kajian ya, bukan hanya kajian keagamaan, tapi ketika seorang itu memiliki belief ya, memiliki keimanan, maka ini akan menjadi kekuatan yang terbesar. Menjadi sebuah aman yang paling aman ya, paling hakiki. Karena iman ini juga satu akar kata dengan aman ya. Kemudian merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala atau muraqabatullah. Rasanya ini kalau saya sudah sampaikan ini ya, sebetulnya tidak perlu ya. Tidak perlu ada undang-undang apa-apa, tidak perlu ada traffic light ya, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning ya. Tidak perlu ada punten ya, nih kalau ada yang hadir di sini ada inspektorat ya mengawasi. Sebetulnya ya, ketika ada rasa bahwa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kan kalau kita lihat ya dari kisah, misalnya salah satu kisah, mungkin bapak-bapak nih, terutama para guru PAI ya, mengenal kisah ini. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu peperangan di masa beliau menjadi khalifah, itu tiba-tiba memerintahkan ya dari pusat pemerintahannya untuk mengganti Khalid bin Walid, ya, Saifullah, ya, pedang Allah yang sedang berperang tiba-tiba diganti oleh Umar. Ada surat SK ya, surat keputusan ganti Umar Khalid ini. Nah, ketika diganti Khalid bin Walid itu tidak ini ya, silent ya, tidak ribut-ribut ya. Itu langsung kali itu kadio ya orang diganti kumaha ya cenah. Terus bubar we pasukan. Teu kitu nya. Khalid bin Walid tetap ya, beliau dengan tenang sesuai dengan surat keputusan dan perintah dari Umar menyerahkan tampuk kepanglimaan itu kepada salah seorang sahabat yang lain, dan kemudian beliau berperang, tetap berperang dengan sungguh-sungguh. Dan orang-orang waktu itu sangat aneh ya melihat Khalid seperti itu. Kunaon Khalid untuk baper gitu ya, tidak terbawa perasaan ya. Khalid tetap berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya. Bahkan kalau kita baca dari tarikhnya, dari sejarahnya, itu dari pasukan musuh intelijen itu mendekati ke Khalid. Khalid, sudah kamu kan udah tidak digunakan lagi sama Umar katanya. Udah ikut ke kami aja. Jadi mengajak untuk membelot ya. Tapi Khalid tetap istiqomah dan Khalid mengatakan ya kepada teman-temannya, sahabatnya, sesungguhnya saya berjuang ini bukan untuk Umar. Saya berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Jadi ini pengawasan dari Allah ya, ketaatan sempurna kepada Allah ini merupakan basic ya, sangat basic dalam hidup kita, dalam segenap aktivitas kita, termasuk dalam pekerjaan kita. Ya punten ya, ini
Pak Kadis ya, Pak Kadis makan di mana tidak bisa ya mengawasi sampai 9.000 orang ya. Semua pegawai di lingkungan dinas pendidikan nggak mungkin, Masya Allah ya. Meskipun ada pengawas juga, ada yang lain nggak mungkin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hayyul Qayyum, ya. Dia maha hidup, ya. Dia maha mengayomi ya kepada kita semuanya. Bahkan dia tidak mengantuk, tidak tidur ya. Kita manusia mah tidur ya. Satu ketika tidur kita ya, tidak mengawasi siapapun. Kemudian yang kedua dalam ibadah saum ini ada rasa syukur ya, rasa syukur. Ini makom yang paling tinggi rasa syukur ini. Kita pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW itu salat malam, ya salat malam itu kan dalam hadis itu dikatakan beliau sampai kakinya bengkak ya, sampai kakinya bengkak. Ya. Saya pernah dapat satu kajian dari salah seorang Ustadz Al-Hafiz, ya, Hafiz Al-Quran. Beliau mengatakan pernah simulasi, ya, simulasi salat malam sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi, bahwa Nabi itu satu malam bersalat malam bersama Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud ini adalah qari Rasulullah SAW. Karena kata Rasul SAW, engkau dikaruniai suara itu seperti suara Daud. Ya. Masya Allah nih Nabi Daud ini saking merdunya kalau beliau membaca Zabur, itu Nabi Daud itu sampai semua bertasbih bersama Daud. Ya. Alam semesta bertasbih. Nah Ibnu Mas'ud itu bagus suaranya. Ya. Bahkan dalam riwayat, beliau yang diminta oleh Rasul, wahai Abdullah, bacakan Quran kepadaku. Ya. Ibnu Mas'ud ini kan malu menolak, ya Rasulullah, Quran turun kepada engkau, masa aku bacakan di hadapanmu. Tapi kata Rasul, aku suka mendengar darimu. Nah Ibnu Mas'ud ikut dalam salat malam, kemudian diriwayatkan dalam hadis itu, Rasul itu membaca Al-Fatihah dengan baik, kemudian membaca surat Al-Baqarah. Kemudian setelah surat Al-Baqarah ini dibaca, kata Ibnu Mas'ud dalam hadis ini, saya berpikir mungkin Al-Baqarah selesai, beliau akan ruku. Ternyata dilanjutkan membaca Ali Imran. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini memang urutannya bukan ke An-Nisa ya, tetapi ke Al-Maidah. Kemudian surat An-Nisa ya dibaca. Nah, ini Ustadz ini mengatakan, saya pernah simulasi ya membaca surat itu tanpa henti, dan itu lamanya kurang lebih 4 sampai 4,5 jam. 4 sampai 4,5 jam berdiri ya, berdiri ya. Makanya memang istilahnya salat itu kan qiyam ya, qiyam. Berdiri ya, qiyamul lail ya. Kita semua mungkin termasuk saya nih lebih banyak ruku sama sujudnya, sama duduknya ya, bukan qiyamnya ya. Tapi itu ketika ditanya ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura. Ya, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ini bekerja berdasarkan syukur, ini cinta ya. Kalau dalam bahasa pekerjaannya itu ada passion dalam bekerja. Ya. Berbuat baik kepada sesama ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Coba ini kalau kita renungkan syair dari ini ya, Taufik Ismail yang didendangkan oleh Bimbo ya. Itu kan beliau di dalam syairnya begini ya. Mari dengan rata kita bagi cahaya matahari ya. Coba sampai nasi kepada kita ya, sampai nasi sampai kepada kita itu kerja jama'i ya, kerja jama'i. Dari mulai petani menanam benih ya, papanasan satu persatu ya. Kemudian padi tumbuh, aya anu ngaheler ya, menggiling padi jadi beras, aya anu ngumpulkeun dugi ka urang, ya, dugi ka urang. Itu semua perbuatan baik yang Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan ya para manusia yang ini yang ada sampai kepada kita. Itu dari 1 butir 2 butir nasi ya. Makanya pantas ya kita untuk bersyukur ini berbuat baik juga kepada sesama. Dan yang ketiga adalah irsyad. Ya. Irsyad ini tadi sebagaimana dibacakan oleh qori kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku dekat. Ya. Ini juga dalam, ini saya termasuk yang senang ya dengan syairnya Taufik Ismail oleh Bimbo ya. Itu luar biasa ya. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Jangan begitu kan? Itu betul ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya. Aku pasti akan kabulkan ya, siapapun yang meminta kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi terus ya berdoa, memohon kepada Allah, memenuhi semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsyudun. Jadi mendapatkan petunjuk ya, irsyad dari Allah Subhanahu wa taala dalam segenap urusan. Ini saya sering memberikan nasihat kalau kita sedang dalam kesulitan, kita tadabburi Quran, mana posisi yang sulit yang pernah digambarkan Allah. Salah satunya posisi Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi ini para pemuda, digambarkan pemuda yang dari bangsawan, tapi dia menolak satu perintah kemaksiatan pada saat itu. Akhirnya fa'wu ilal kahfi ya, bersembunyi, menetap di dalam gua, dan di dalam gua itu doanya dalam surat Al-Kahfi, ini pasti para ustadz sering membaca ya surat Al-Kahfi, itu kan doanya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada ya. Jadi ini kata-katanya sama ya, kata-kata irsyad. Jadi dalam keadaan sulit itu mohon kepada Allah irsyad, petunjuk supaya bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Dan ini juga bagian dari ketakwaan karena Allah Subhanahu wa taala juga berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan. Nah, ini barangkali buah-buah dari ibadah Ramadan yang nanti akan menjadi landasan utama dalam kerja kita. Nah, jamaah barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita masuk ke dalam etos ya, etos kerja. Ini dari bahasa Yunani. Ya. Dari bahasa Yunani artinya pandangan hidup yang khas dari satu golongan sosial. Nah, jadi berarti kalau tadi kita gambarkan makna dan semangat dari Ramadan itu dari orang-orang mukmin etos ya, merupakan sebuah pandangan hidup ya, sebuah pandangan hidup, sebuah ideologi ya, bagaimana pemikiran kita tentang kehidupan. Nah, ini dari bahasa Yunani artinya itu sikap, kepribadian, watak, karakter, dan keyakinan atas sesuatu. Nah, jadi etos ya. Jadi kalau kita bicara nanti etos kerja, berarti keyakinan kita, sikap kita, karakter, watak, dan keyakinan kita terhadap pekerjaan. Nah, ini akan terlihat. Apa itu pekerjaan buat kita? Oh, pekerjaan itu ini dulu saya dengar ya. Katanya pekerjaan itu adalah BP7 ya. Bapak pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Waduh. Itu dulu ya. Dulu saya pernah dengar seperti itu. BP7. Tapi di Kota Bandung tidak demikian ya. Insya Allah kita punya karakter ya. Bekerja ini adalah ibadah. Bekerja ini adalah bentuk ya, keinginan untuk tadi berbuat baik ya kepada orang lain. Nah, jadi ini etos ya namanya ya. Kalau bekerja itu apa? Bekerja itu sugan wae dinten aya nu bisa dibobodo ya ku abdi. Itu bahaya itu. Bahaya ya. Punten ya misalnya apa bekerja itu? Sugan bae nu tiasa dipalak dinten ya, aduh itu berat gitu ya. Jadi ini menunjukkan karakter atau kepribadian. Dan sikap ini tidak hanya di individu tapi juga secara kolektif ini bisa menjadi sikap masyarakat. Jadi kalau kita lihat kemajuan satu bangsa ini pasti dari etosnya ya, dari etosnya yang kuat. Ya, misalnya ya punten ya aya anekdot ya, yang mumpung pagi-pagi ya, masih seger. Ada anekdot nih Bapak Ibu sekalian ya. Punten ini kalau misalnya menyinggung. Jadi gini katanya. Ada seorang profesor ya, itu mengajar di Amerika. Ketika mengajar di Amerika, profesor ini mengatakan definisi dari hujan adalah ya, hujan itu air yang mengembun dari awan ya. Kemudian setelah itu dia turun ke bumi dalam bentuk butiran-butiran dan seterusnya ya. Maka orang Amerika itu langsung ya, mahasiswanya itu berdebat ya. Menurut saya bukan begitu Prof, menurut saya begini. Wah, rame ya di kelas, ada diskusi. Nah, itu orang Amerika ya. Nah, kemudian orang Jepang itu ketika profesornya
mengatakan definisi dari hujan adalah bla 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 bla. Tanpa banyak bicara, orang Jepang langsung diskusi sebentar di kelompok, langsung pergi keluar karena hari itu sedang hujan ya. Wah, sedang hujan nih. Langsung ada yang mengukur ya berapa itunya, langsung mencatat, menyimpulkan. Wah, gitu. Nah, ini giliran di Indonesia. Ya punten ya. Ini hanya sekedar anekdot ya. Di Indonesia ya. Ketika profesornya mengatakan, wah di luar sedang hujan. Pada diam ternyata mahasiswa di Indonesia itu diam. Catat. Heran nih profesornya kok tidak ramai diskusi ya, tidak ada aktivitas gitu ya. Akhirnya profesornya melihat sedang mencatat apa orang Indonesia ini. Ternyata mencatat, wah di luar sedang hujan. jadi ini ada satu gambaran ya bahwa pendidikan ini luar biasa ya, luar biasa, dan dia bisa membangun etos atau karakter. Nah, jamaah rahimakumullah, maka saya akan mulai dari membangun etos itu mulai dari rumah. Membangun etos itu mulai dari rumah. Yang pertama yang kita harus bangun ketika membangun etos kerja ini adalah menanamkan sifat kejujuran. Dan ini di dalam bulan Ramadan sangat syarat bahwa kita ini dididik ya, dilatih untuk jujur. Meskipun kita sedang sendirian ya, tapi kita tidak berani ya untuk makan dan minum. Ya, ini habis sore ya di kantor, hari kayak rancangan pamit kabujang netepan di Al-Uhwah ya, netep salat sasarengan jamaah. Biasanya ada sok milarian ya, siapa yang belum salat kita salat jamaah di musala kita. Atau pami netepan salat asar gitu nya. Habis sore gitu nya. Pak, nah Bapak geuning tos wudu teh rada seger ketinggalan. Ada Pak, pamitos netepan asar mah sebagian ulama aya nu ada yang mengatakan itu makruh ya kalau kita kumur-kumur gitu nya. Kamu kumur-kumurna sanes 3 kali, dugi kali 5 kali gitu kumur-kumur. Tapi Masya Allah ya, ketika kita sedang puasa itu, walaupun misalnya kita mau sholat duha, masih berkumur ya. Kalau saya memang agak hati-hati ya, di bulan puasa ini saya hati-hati ya. Kumur kadang-kadang saya tinggalkan ya, karena itu bukan satu yang wajib ya dalam wudhu. Nah itu kita hati-hati ya. Kadang kita buang gitu, kalau ada air tersisa kita buang. Apa itu? Itu kejujuran. Kejujuran, dan itu penanaman itu sejak di rumah ini harus dibangun ya, kejujuran. Ya, jadi jangan sampai ada ketidakjujuran ya. Karena ini mencederai keimanan ya. Ada salah satu sifat munafik ya. Jadi orang yang bercabang ya, tidak istiqomah, bercabang gitu, munafik gitu. Itu salah satunya itu tidak jujur ya. Kalau berkata itu dia bohong ya, tidak jujur. Kemudian memberikan tanggung jawab. Nah, ini menarik ya. Jadi Bapak Ibu panginten banyak yang segenerasi dengan saya ya. Saya tuh melihat ya, orang tua kita zaman dulu itu lebih terampil itu mendidik anak-anak gitu ya. Jadi pun biang gaduh salah satunya abdinya itu anaknya tuh tilu teh pamaget laki-laki semua anak-anaknya. Eta teh diajar sadayana dugi kangakeul sangu teh kumaha ya. Kan ngakeul sangu teh kecerdasan kinestetik Bapak Ibunya, nu hijina ngaduk-ngaduk sangu, nu hijina gegeber. Pamit terbiasa mah kitu we tah dua tah tangan teh kitu nya. Ngakeul sangu ya kumaha nyeuseum ya ada kabungkeun mah teh acan aya mesin cuci. Ti mulai ngarendem ngotoran, terus kemudian kumaha ngabersihan ya cai sabaraha kali. Eta pun biang dia diajaran ya, dikasih pelajaran ya, diberikan tanggung jawab. Ya, anu hiji ngepel ya, anu hiji sasapu, anu hiji nyusul, Masya Allah. Akhirnya orang berkacanya, kita ke anak-anak kita seperti itu atau tidak ya. Masya Allah ya. Saya baca di dalam buku Seven Habits, tulisan Stephen Covey, itu beliau ketika menjelaskan tentang delegation ya, mendelegasikan sesuatu, itu beliau menjelaskan itu di rumah. Di rumahnya ya, semua anak-anaknya itu dikasih tanggung jawab. Yang satu tanggung jawab taman, yang satu tanggung jawab ini. Masya Allah. Berikan tanggung jawab ya. Sehingga nanti ketika sudah besar dalam bekerja juga terbiasa. Ya, kalau zaman sekarang namanya accountability ya, akuntabilitas. Ya.
dalam PP tentang manajemen PNS itu ada akuntabilitas. Setiap jabatan itu punya akuntabilitas, tanggung jawab. Kemudian saling menghormati. Ya, ini juga bagian dari etos kerja, saling menghormati. Dimulai dari keluarga. Ya, ya punten ya Bapak Ibu sekalian, misalnya ketika seorang sedang berbicara, yang lain mendengarkan, menyimak dengan baik. Ya, itu di rumah dimulai. Sebentar, tonggaran deng, sok hiji-hiji. Sok teteh heula anu iya no nyeri sok teteh mau bilang apa, yang lain dengarkan ya, itu di rumah ya, saling menghormati ya. Antrinya tuh paheula-heula tong kita atau barudak sok sing antri mun misalnya antrina henteu ti mulai anu pangcikalna sok hompimpah ya sok hompimpah atau wasutan gitu, itu Masya Allah ya, pendidikan saling menghormati ya, menghargai. Jadi kelihatannya memang karakter building seperti ini dari rumah ya. Ayeuna di jalan, ayo nya puntennya abdi di Jakarta nya Jakarta Bogor. Eta teh ada jalur anu kedahna dibiarkan kanggo ieu nya kanggo ambulan, polisi. Wah, saya we di kiri teh jalur tuh paheula-heula Masya Allah ya. Antri ya, saling sikut. Wah, luar biasa. Kemudian kepedulian. Jadi ini juga dididik dari rumah, karena ini menjadi etos kerja. Ya. Saya mungkin mengambil ini contoh, mungkin di antara Bapak Ibu guru juga ada yang senang ini ya, ada yang senang nonton bola ya. Ini ada satu pelatih sepak bola waktu zaman saya kuliah di Belanda, itu klub Ajax ya, Ajax Amsterdam. Jadi Ajax Amsterdam itu kalau zaman sekarang mungkin sehebat sekarang siapa? Bukan Barcelona lagi ya, yang hebat itu mungkin apa? Bayern Munich ya, Bayern Munchen atau apapun. Oh, ini sok kaya ya. Tapi kalau orang Bandung mah tetap wae panghebat mah Persib ya gitu ya. Jadi Persib. Ini pelatihnya waktu itu Van Gaal ya, Van Gaal. Satu hari Van Gaal ini melihat berantakan ya. Berantakan nih selesai latihan. Akhirnya para pemain sudah mau pulang, panggil lagi coach memanggil katanya. Akhirnya si pemain itu baralik deh ya ke ruang ganti. Kata Van Gaal, coba kalian lihat katanya. Ini ada keranjang ini sudah disediakan untuk baju. Ya. Yang ini keranjang ini untuk sepatu. Ya. Ini untuk kaos kaki katanya. Ini kenapa berantakan seperti ini? Nah si pemain-pemain Ajaxnya bari surah-suri, coach katanya itu mah nanti juga ada yang ngerjakan kan, kita nggak perlu repot-repot katanya mengerjakan yang seperti ini. Tiba-tiba Van Gaal mengatakan, tolong dengarkan baik-baik katanya, ini pesan dari saya. Kalian kalau menyimpan baju ke keranjangnya, sepatu ke keranjangnya, kaos kaki ke keranjangnya, itu tidak lebih dari 1 menit katanya. Tolong peduli katanya. Karena nanti ada petugas yang mengerjakan ini katanya. Jadi kan kalian memudahkan petugas itu bekerja. Dan ini adalah the essence of teamwork. Ini adalah esensi dari kerja kelompok, kerja tim. Ya. Jadi makanya kalau kita lihat klub-klub yang hebat itu, si pemain itu tidak diam ya. Pemain tidak diam. Kalau misalnya dia ada namanya moving without the ball ya, jadi bergerak tanpa bola gitu ya. Itu apa maksudnya? Memudahkan. Jadi kalau ada orang yang akan mengoper itu enak posisinya. Nah bayangkan ya, ketika kita bekerja juga tuh kepedulian seperti itu. Ya. Jadi kita bekerja memudahkan rekan kerja kita dan seterusnya. Ini etos ya, ini etos. Kemudian yang berikutnya, ya mas kalian, ini ada 3 hal yang lain. Jangan menunda, ya. Jangan menunda. Nah, ini luar biasa. Kalau dalam Islam ini kita dilatih betul ya. Jadi sholat ada waktunya. Ya. Inna sholata kana kitabam mauquta ya. Sholat itu ada waktunya. Puasa ada waktunya. Ya. Fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajar. Jadi ada waktunya dari mulai pagi, fajar sampai sore. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Karena kalau kita menunda satu pekerjaan itu nanti besok akan ada pekerjaan yang lain. Jadi berarti besok itu lebih menumpuk ya pekerjaan. Jadi ini karakter juga atau etos yang harus dibangun. Ya. Bahkan dalam Islam itu disebutkan fa'idza faragta fansab ya. Kalau sudah ada waktu-waktu yang lebih luang, fansab, cepat cari lagi pekerjaan yang lain. Masya Allah ya. Sehingga salah seorang ustadz kita, ya, salah seorang muallim kita, guru kita itu mengatakan,
Sesungguhnya buat seorang mukmin, ya, kapan seorang mukmin itu betul-betul ya beristirahat hakiki? Nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Jadi hidup ini penuh dengan aktivitas ya, jangan menunda-nunda. Kemudian, nah ini menarik juga ya, kerja adalah seni. Nah, jadi harus ada kebahagiaan ya ketika seorang bekerja. Ini saya punya cucu saya 4 ya, Bapak Ibu sekalian. Ada salah seorang cucu saya itu umurnya 3 tahun ya. Kemudian oleh anak saya, oleh anak perempuan saya nih dimasukkan ke dalam program apa ya? Cendekia, anak cendekia atau apa gitu ya, program cendekiawan cilik, itu ada istri saya mengingatkan namanya cendekiawan cilik katanya. Jadi dia tuh ada program diberikan paket. Kemarin tuh cerita sama saya gitu ya, mungkin karena udah melihat akinya itu yang 1 menitan ya, 1 minute buster ya. Oh, hari itu mah tiba-tiba dia dalam video call itu mau sama Aki, mau sama Aki. Aki, aku punya ini katanya. Dia punya tabel ya, tabelnya warna-warni bagus buat anak-anak tuh, ada orange, biru gitu ya. Nah ternyata ada aktivitas ya, sholat, baca Quran, ya, menolong ibu. Jadi setiap kali bekerja itu dikasih bintang. Aku udah punya bintang, udah banyak bintangnya. Bintang sholat, kalau aku baca Quran aku dapat bintang. Masya Allah, itu kerja itu seni. Jadi memang nanti dalam bekerja juga harus ada motivasi. Ini kalau kepada anak-anak ada motivasinya, tentu kepada kita juga di orang dewasa ada motivasinya. Ya. Kalau di Bandung mah motivasinya insya Allah itu ya, ada TPP ya, ada TKD. Jadi kita ada seninya juga dalam bekerja ya. Kemudian yang terakhir ini yang paling utama, kerja adalah ibadah. Jadi kalau di rumah ini kepada anak-anak kita yang masih kecil ya, mungkin kalau Bapak Ibu sudah generasi cucu ya sama, itu anak-anak itu tidak perlu dikasih teori-teori ya, berikan contoh, kemudian katakan kita harus banyak bersyukur kepada Allah, terima kasih sama Allah ya, ini makanan dari siapa? Dari Allah. Ini minuman dari siapa? Dari Allah. Maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa hal yang dibangun dari rumah, Bapak Ibu sekalian, untuk etos kerja. Kemudian ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, jadi etos kerja bagi Muslim. Ya. Jadi yang pertama, tentu dalam Islam itu yakin ya bahwa yang namanya semangat bekerja ini, yakin bahwa ini merupakan kemuliaan diri kita. Bagaimana kita bisa menampakkan takrim ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, walaqad karramna bani Adam, Allah sudah muliakan ya bani Adam ini, maka harus muncul dari dalam diri kita ya, semangat dari kita ini adalah khalifatullah fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya kita harus memakmurkan ya bumi ini dengan berbagai potensi yang kita miliki ya. Makanya yang menjadi dasarnya tentu firman dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua aktivitas kita termasuk bekerja kita itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, etos kerja itu dan mereka selalu bersemangat ya ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, ini merupakan bagian amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam, semangat kerja itu tidak hanya meraih keuntungan material semata ya, tetapi yang paling utama itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala yang hendak kita raih ridhonya. Sehingga nanti ketika kita meninggal, itu panggilan yang kita dengar adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan ridho, ya senang bertemu dengan Allah dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada ya di akhir dari surat Al-Kahfi juga seperti itu ya. Siapa yang ridho, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, maka falyamal amalan sholihan ya, beramal dengan amalan yang salih. Dan ini pembedaan kita ya, Bapak Ibu sekalian ya, bekerja dalam Islam ini itu juga terkait dengan cara meraih tujuan. Jadi bagi seorang muslim, bekerja merupakan kewajiban hakiki, sehingga cara-cara yang kita gunakan juga cara-cara yang baik
ya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, hatur nuhun perhatosanana, jazakumullah khairan katsira. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah mumtaz ya, luar biasa Pak Haji, materi yang sangat terintegrasi antara ibadah Ramadan dengan etos kerja. Nah, itulah harapan, itulah ideal kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, sebenarnya masih perlu waktu panjang bagi Bapak untuk melanjutkan, tapi terbatas oleh waktu. Silahkan barangkali setelah pemaparan seperti biasa, jika ada yang ingin disampaikan, pertanyaan ataupun sharing, disampaikan di forum ini. Mohon bantuan kepada Pak Gansah untuk memimpin diskusi atau tanya jawab. Oke, alhamdulillah Pak Ijang sudah ada yang raise hand juga di kolom chat. Kita bacakan dulu pertanyaan yang berada di kolom chat ya Pak Ijang. Iya. Dari Bapak Cecep Ahmad Rustandi, izin bertanya Ustadz, bagaimana menumbuhkan jiwa irsyad pada diri kita seperti jiwa irsyadnya para pemuda Ashabul Kahfi? Silakan Pak Ustadz untuk dijawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada penanya yang pertama. Jadi ini kata-kata rosyada ya, yang berakar kata rosyada ini salah satu ayat yang juga untuk saya itu ayatnya sangat indah ya. Ini menjadi insya Allah menjadi jawaban kita bersama terkait dengan kata-kata irsyad ini. Siapa ya? Siapa sebutnya ar-rasyidun? Siapa itu ar-rasyidun? Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7 ya, ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Rasul itu mengikuti keinginan-keinginan kalian saja, itu pasti nanti bakal ruginya kalian juga ya. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan walakinnallah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman ya, membuat kalian itu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan indah iman itu. Ini kata-kata Zain ya. Zain itu nama ayah saya juga ya. Zain. Sering ada kata-katanya Zainuddin ya. Zainuddin Jidan, itu Zainuddin ya, Zainuddin Jidan ya, yang dari Prancis itu, orang asalnya Aljazair ya, itu Zain. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan membuat iman itu indah ya, semakin indah di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan kalian benci ya, benci kepada kekufuran, kefasikan ya, berarti perbuatan dosa, wal isyan, dan kemaksiatan ya. Jadi kalau kita bekerja itu misalnya kebencian kita kepada kufra, fusuk, isyan, ini berarti kita hindari ya ketidakjujuran ya. Punten ya, korupsi ya, kita meminta uang ya, padahal kita sudah digaji ya oleh pemerintah ya. Kita masih minta-minta uang, masih pungli. Ini bagian dari yang tadi ya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun ya, mereka adalah ar-rasyidun ya. Jadi ar-rasyidun ini ya, kalau kita simpulkan dari ayat ini ya, ini berarti apa? Ar-rasyidun itu ada hubbul iman ya, ada kecintaan kepada iman, dan iman ini juga harus dipupuk ya dengan zikir ya, dengan senantiasa mengingat Allah ya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman itu indah ya dalam hati kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini kalau ar-rasyidun itu wa zayyanahu fi qulubikum, sampai dia indah sekali gitu ya dalam hati kita. Dan kemudian benci ya, tadi benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Artinya apa? Artinya kita senantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang mengotori jiwa kita ya. Qad aflaha man tazakka man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang
senantiasa tazkiyah ya, mensucikan jiwanya, itu dikatakan al-falah ya, dikatakan aflah ya. Dia akan beruntung, berbahagia, dan siapa yang mengotori jiwanya itu akan merugi ya. Jadi mungkin demikian, Allah a'lam bishawab. Surat Al-Hujurat ayat ke-8 ya, ayat ke-7 Ar-Rasyidun. Iya. Masya Allah, Pak Cecep luar biasa, merinding. Luar biasa. Pak Gansa, silakan dilanjutkan. Ini ada yang raise hand dan juga pertanyaan di chat. Kita raise hand dulu ya, Pak Ustadz. Ada Ibu Rida. Halo, Ibu Rida. Silakan Bu Rida, sudah diizinkan di unmute. Ya. Itu kadang suka. Ya. Ayo, ada Brida ya. Enggak Brida. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya 2 kali mengikuti, saya Pak Rida dari SDN 129 Pancasila Margasari. Saya 2 kali mengikuti pengkajian Bapak Pak Adi ini. Aduh, benar-benar menyentuh hati, terus adem gitu Pak ke hati itu gitu. Nah, ya jadi saya senang kajian-kajian yang sifatnya ilmiah gitu Pak. Jadi dikasih, nah ininya gitu, sumber-sumbernya saya senang sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan dari kajian sekarang, bagaimana kita menumbuhkan supaya etos kerja kita tuh ya saya sendiri betul-betul gitu Pak, ini tuh untuk ibadah. Saya pengen kembali seperti dulu saya honorer. Jadi ketika honorer itu kerja saya itu saya nggak pernah peduli gitu Pak. Gaji 50.000, 100.000 dulu nggak pernah peduli gitu. Yang penting saya bagaimana mengamalkan ilmu saya buat anak-anak gitu. Kadang suka gitu. Tapi setelah saya diangkat PNS, jadi saya tuh terjadi persaingan gitu Pak. Jadi persaingan kayak gini. Orang lain udah kenaikan pangkat loh, orang lain udah kayak gini, udah kayak gitu. Nah saya tuh pengen gitu Pak, kerja saya tuh betul-betul sebalik kayak dulu gitu. Betul-betul saya untuk lillahi ta'ala gitu, lillahi ta'ala, betul-betul lillahi ta'ala gitu. Saya pengen seperti itu, jadi nggak ada embel-embel yang hal-hal yang kayak gitu. Nah gimana cara saya gitu, karena gini Pak, saya tahu gitu ya, saya tahu ketika ada permasalahan persaingan di dalam pekerjaan, terus saya tahu gitu, kembali ke Allah. Seperti tadi Bapak katakan bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib gitu. Ketika kamu ada masalah ataupun Rabbana atina min ladzunka rahmatan fahilana min amrina rasyada gitu. Ayo kembali la'allahum yarsyudun supaya kamu dapat petunjuk-petunjuk. Itu tuh Pak ada gitu di pikiran tuh, betul gitu. Alhamdulillah itu selalu diingatkan hal-hal kayak gitu. Ketika ada masalah apapun, selalu ketika membaca itu tuh ada bahwa orang beriman itu tidak akan diuji, gitu, keimanan itu tidak akan dibiarkan, pasti ada ujian-ujiannya. Nah itu ada gitu Pak di dalam pikiran tuh selalu ada. Nah saya pengen gitu gimana caranya ketika saya bisa memiliki ketenangan supaya kerjaan saya itu betul-betul ini adalah lillahi ta'ala. Saya pengen seperti itu. Barangkali Bapak ada petuah buat saya gitu Pak, nasihat buat saya yang saya dengar, aduh Bapak itu Masya Allah, bangga saya punya Bapak udah ketua BKPP ya, mengepalai, aduh Masya Allah, udah gitu hebat dalam keilmuannya. Dari ulama seperti Bapak, barangkali ada nasihat buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Langsung Pak Ijang ya. Langsung aja Pak. Alhamdulillah, wasyukurillah. Terima kasih Bu Rida. Ini pertanyaan yang sangat dalam ya. Pertanyaan yang sangat dalam, dan saya rasa buat saya pribadi juga jadi sebuah pengingat ya lewat pertanyaan Ibu ini, bagaimana kita senantiasa meluruskan niat kita ya, senantiasa meluruskan niat kita. Yang paling utama tentu kita harus tetap menjaga ya,
menjaga. Tadi ungkapannya, kalau di antara Bapak Ibu yang membaca setelah takbiratul ihram ya dalam sholatnya kan ada beberapa riwayat ya apa yang dibaca. Mungkin di antara kita ada yang membacanya itu salah satunya tadi ya dari surat apa itu An-Nisa atau Al-An'am ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua yang kita alami dalam hidup kita, ibadah kita, pekerjaan kita, kematian kita nanti, kehidupan kita lillahi rabbil alamin ya. Itu semata-mata kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini maknanya ikhlas ya, ikhlas. Jadi memurnikan segala macam apa yang kita lakukan, ibadah kita, pekerjaan kita itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti dibarengi dengan banyak-banyak beristighfar ya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ba'da salat itu sunnahnya ya, ini subhanallah ya, ba'da salat ibadah yang paling utama itu sunnahnya itu kita bukan alhamdulillah ya, setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu kan sunnahnya itu astagfirullah alladzi la ilaha illahu ya. Jadi ungkapannya malah istighfar ya, kemudian membaca kalimat tauhid ya, wa atubu ilaih, dan kita akan kembali kepadanya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya. Tidak ada ilah kecuali Allah wahdahu la syarikalah ya. Satu, tidak ada yang berserikat. Ini kan memurnikan kita ya. Ya punten ya, misalnya kita bekerja ya. Ini saya bekerja lillahi atau lil atasan gitu ya. Gitu kan itu was-was ya, was-was dalam keseharian kita ya. Betul. Tapi kan orang yang ikhlas itu atasan ayah di kantor, atasan ayah di kantor itu tidak mengubah etos ya. Jadi ini yang harus kita ukur. Kita bisa mengukur ya. Alhamdulillah dinten ieu aya atasan. Terus kita jadi lebih santai gitu. Ngomong atasan galaknya aduh. Ini sebetulnya karakter ya. Jadi definisi karakter itu dalam salah satu definisi sederhananya karakter is you who you are even when nobody is not there gitu ya. Jadi karakter itu Anda, siapa Anda, meskipun nggak ada siapa-siapa, meskipun nggak ada siapa-siapa di antara kalian. Kan ini definisinya ihsan ya. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka taroh. Ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarok. Ya. Kalau engkau tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat gitu ya. Jadi ini harus terus ada ya. Makanya tadi di ungkapannya itu para ulama kita mengatakan muraqabatullah. Nah, sekarang kan ini jadi pertanyaan ya. Waduh, saya jadi kepikiran KP ya. KP ya, kenaikan pangkat, kepikiran KPD ya, kenaikan gaji berkatnya. Saya setiap hari itu nanda tangan itu ratusan itu ya. Ratusan saya tanda tangan, kenaikan pangkat, kemudian ada kenaikan jenjang. Setiap kali saya nanda tangan itu saya bismillah, ya Allah. Allahu Akbar, Allah. Jadi apa namanya, kebahagiaan buat orang lain. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, ini uang juga bukan dari saya, ya, tapi dari pemerintah, dari rakyat yang membayar pajak dan lain-lain. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya bahagia tuh nanda tangan gitu ya. Makanya saya sedih ya, ini punten ya. Di sini saya curcol nih ya. Saya sedih. Saya mendengar kok ketika ini ratusan berkas ini akan sampai kepada Bapak Ibu, saya dengar ada yang minta uang, itu punten ya. Nggak ada sama sekali. Kita dari BKPSDM itu minta uang ya. Jadi kalau ada nanti tolong sampaikan ke saya ya. Kalau ada teman-teman di sekarang namanya BKPSDM ya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Jadi punten janganlah gitu ya. Kita rezeki itu dari Allah tuh akan diberikan rezeki yang berkah gitu ya. Jangan seperti itu ya. Jadi tapi kalau yang sedih nih punten ya, ini sekalian tanda tangan ya. Yang paling sedih dan saya tuh pasti berhenti ya. Itu kalau ada yang cerai. Saya sedih gitu kalau yang cerai itu nanda tangan tuh saya tuh sampai nggak mau nanda tangan gitu ya. Kadang berkali-kali itu saya panggil. Sekarang kabinnya Pak Wawan ya atau si Kang Dodi. Dod kadia dod. Kita naon cerita anak ya. Masa kelahiran 70 mau cerai ya. Kan itu sudah usia berapa tuh? 50 tahun lebih. Ini ada apa gitu ya. Baik ya, ini tentang nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, mungkin buat Bu Rida dan kita semua.
Iya, Pak. Saya ingin ambil dari akhir surat As-Saff ya, akhir surat As-Saff. Ya kalau Bapak Ibu ingat ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunji. Hai orang beriman, inginkah diajak kepada satu bisnis ya, tijarah yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian di belakangnya itu ada ayat yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, jannati adn ya, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya, dzalikal fawzul azim ya. Jadi kalau buat orang mukmin itu fauzul azimnya itu, karunia yang terbesarnya itu tadi magfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga ya. Bahkan disebutnya di sini ada surga Aden ya, jannatu adn tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi bagi kita fokus yang itu ya. Nah, tapi kan Allah SWT Maha mengetahui ya, kita manusia hidupnya di dunia ya, bukan ngawang-ngawang di angkasa ya. Kemudian dikatakan wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya Allah yang Maha Agung, Maha mengetahui ya. Kita manusia teh senang makan ya, senang kuliner ya kan. Ibu senang beli bajunya, dah senang ibu-ibu mau beli bajunya. Ini terkedah ke supermarket juga tiasa dina handphone ya, ngagala itu wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Ada pertolongan Allah, ada kemenangan ya, dan itu kata Allah Subhanahu wa taala wa fathun qarib, apa tadi di belakang itu wa ukhra tuhibbunaha wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya, berikan kabar gembira kepada orang. Jadi Bu Rida dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan hal-hal yang membahagiakan di dunia, yang penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau bentuknya uang, jangan lupa infaknya, jangan lupa sedekahnya, jangan lupa zakatnya ya. Karena kalau buat orang mukmin itu ya, ini juga buat saya mungkin pengingat ya, saya pribadi. Ketika ditanya apa yang harus diinfakkan, itu dalam surat Al-Baqarah itu dikatakannya kulil afwa ya, yaitu yang lebih daripada kebutuhan. Masya Allah ya, ini berat memang ya. Jadi begitu ya, mudah-mudahan ini mungkin bisa jadi satu kajian tersendiri nih Pak Ijang ya. Bagaimana sih kita hidup ya, kita harus ikhlas, kita harus lillah, tapi kita juga senang ya dengan dunia ini. Demikian mungkin ya Bu Rida, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak. Iya, Pak Ustadz, ada lagi pertanyaan dari kolom chat. Saya coba akan bacakan. Dari Pak Bun Tasman, pengawas SMP Disdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah etos kerja dapat mencerminkan keimanan seseorang? Silakan Pak Ustadz. Ya baik. Ini langsung mungkin saya jawab nih, karena ini takut nanti masih ada yang mungkin mau bertanya. Ada satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 105 kalau saya tidak keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi katakanlah, bekerjalah kalian. Wa qul i'malu, maka niscaya Allah akan melihat, Rasul akan melihat, orang-orang beriman akan melihat. Ini kalau diambil ke konteks kita dalam kehidupan, Ar-Rasul pada saat itu adalah qaid ya, pemimpin. Al-Mu'minun itu peer ya, teman-teman grup. Jadi berarti Allah akan melihat, pimpinan juga akan mencatat dengan fair, dengan adil ya. Ini kalau di Kota Bandung ada validasi ya, ada validasi kegiatan, ada review perilaku ya. Ini kan pimpinan ya, pimpinan. Wal Rasul, pada saat itu Rasul pimpinan. Wal mu'minun, dan kemudian teman-teman juga akan melihat ya. Orang-orang beriman akan melihat. Artinya sekeliling kita, peer kita. Nah, tapi balik lagi nanti bagi seorang mukmin, fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kalian akan kembali kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan akan dikabarkan kepada kalian tentang apa-apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi
ini apakah etos kerja itu akan meningkatkan keimanan? Pasti, insya Allah ya. Karena ketika kita bekerja itu hakikatnya kita membangun karakter kita. Ya. Jadi semakin etos kita bagus, itu berarti karakter kita itu akan semakin meningkat. Dan kalau buat kita orang-orang Muslim, membangun karakter itu tadi, membangun ketakwaan, ya, membangun ibadah kita lebih bagus, ya. Iman kita tadi di surat Al-Hujurat ayat ke-7 atau ke-8 itu ya, iman kita makin kuat, ya, makin indah iman itu dalam diri kita, ya. Itu semuanya dengan etos, ya, dengan etos. Jadi memang iman dan amal ini kan selalu ya dalam Quran, amanu wa amilus sholihat. Siapa yang beramal bagus, dia keimanan makin kuat. Siapa keimanan kuat, maka amalnya juga makin bagus. Ya. Demikian mungkin Pak Bun-Bun. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pak Gansah? Iya. Ada, silakan. Masih ada, Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi karena waktu sudah ini ya, Pak ya. Mohon maaf pada bapak-bapak yang sudah raise hand. Mungkin di lain kesempatan ya. Kita baca dulu. Ini pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan dari Ibu Mimin Kusminar, pengawas TK Dinas Pendidikan Kota Bandung. Izin bertanya, etos kerjanya luar biasa, tapi pribadinya bahagia di atas penderitaan orang lain. Bagaimana hukumnya seperti demikian? Silakan Pak Ustadz. Iya, ini ada ini ya, berarti hatunahun Bu Mimin, ini juga mengingatkan kita semua ya. Ini mungkin ya yang ditanyakan oleh Bu Mimin ini mungkin terjadi ya. Jadi ada orang yang dia sangat apa namanya, mungkin kerjanya, bahkan kalau saya mungkin mengatakannya, bayangan saya ini bukan etos kerja ya, tapi dalam satu istilah itu disebutnya workaholic ya, workaholic ya. Jadi dia kerjanya itu gila ya, gila kerja. Tapi gila kerjanya ini dengan membuat mungkin orang-orang yang bekerja dengannya itu tidak nyaman ya, jadi merasa tertindas ya, merasa terzolimi ya. Tapi kumaha ya mente diikuti dan merenuncian engke tadi tanda tangan ya, tandanya SKPNA gitu ya. Dan lain-lain. Jadi ini sebetulnya bagi kita ya sebagai seorang Muslim, ini mungkin pesannya kepada para pimpinan ya di antara kita, ini kita harus seimbang ya. Jadi tetap ya bekerja ini harus di dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang nyaman. Saya kemarin di grup ini, mohon izin nih Pak Kadis kalau masih menyimak nih, di grup pimpinan saya share, ini ada sebuah tren ya, ada sebuah tren baru dalam bekerja. Ya, seorang pemimpin itu bergeser ya. Kalau dulu menggunakan pendekatannya itu command and control. Ya. Jadi pimpinan itu mengombando, ya, memerintah dan mengendalikan. Jadi dalam tulisan ini yang ditulis seorang profesor dari London Business School, dia mengatakan sekarang bergeser ya, pimpinan itu lebih pada support and guidance. Ya. Jadi memberikan dukungan dan memberikan bimbingan. Inilah pimpinan sebagai ini yang terbaru. Jadi kami juga di BKPSDM nanti seizin dari pimpinan di Kota Bandung ini ingin menguatkan ya skill keterampilan coaching. Ada stres bisa. Meskipun pimpinan yang baik juga pasti tidak akan membiarkan ya kalau misalnya di antara yang dipimpin subordinate ya, anak buahnya ini belum menunjukkan kinerja yang paling puncak, itu pimpinan yang baik itu terus mendorong ya, terus mendorong. Nah, cukuplah mungkin saya sampaikan ini satu ayat dari At-Taubah ayat 128. Ini pola kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, azizun alaihi ma'anittum. Jadi dalam diri rasul ini sebagai pemimpin,
dia tuh merasa berat ya melihat kesulitan-kesulitan yang ada di antara kalian. Kemudian harisun alaikum. Jadi pemimpin ini haris. Ini salah satu nama yang bagus ya, haris ya. Pakai sod ya, Pak Ijang ya. Haris itu pakai sod. Nah, haris ini Harisun. artinya ya pemimpin ini harus senantiasa mendorong anak buahnya untuk maju. Bahkan pemimpin yang baik ini adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin yang baru. Jadi leaders create leaders. Ya. Pemimpin itu melahirkan lagi pemimpin yang baru. Kemudian bahkan di akhir ayatnya dikatakan bil mu'minina raufur rahim. Ya. Kepada orang-orang mukmin, berarti Rasul ini kepada orang beriman, orang yang dipimpinnya itu penyantun dan penyayang. Ya. Jadi ini pesan buat saya pribadi ya, buat Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai pemimpin. Mari kita bangun ya karakter ini, karakter kepemimpinan yang baik. Jadi yang baik itu adalah ini rada belok ke ini ya, rada belok ke parenting dan komunikasi suami istri ya. Jadi dalam surat An-Nisa itu dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan seterusnya ya. Jadi kawam ini saya punya rumus ya. Nanti mungkin ini Pak Ijang kita bagi dalam forum membangun harmoni ya dalam keluarga. Insyaallah, Pak. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dicintai, yang kedua itu yang disenangi ya, dan yang ketiga itu yang dihormati ya. Jadi dihormati ini nomor 3 gitu ya, dicintai dulu, disenangi. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian tadi Bu Mimin ya, Bu Mimin, dan tentu ini pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya aspirasi penanya, tapi mudah-mudahan juga menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin mangga Pak Ijang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terima kasih kepada para penanya. Saya yakin Bapak Ibu pasti banyak pertanyaan, banyak yang raise hand dan di chat juga Pak. Cuman kita dibatasi oleh waktu. Ya, itu kan setiap kali kajian barokah itu kan direkord ya. Saya perhatikan di Zoom ini direkord. Itu biasanya di-share di mana ya Pak Ijang ya? Di-share di YouTube Pak, YouTube barokah. Dan MGMP ada channel YouTube-nya ya? MGMP Pak. MGMP KKG ya ada. Oh siap. Nanti mungkin minta linknya Pak. Linknya aja. Mudah-mudahan bisa jadi kemanfaatan yang lebih besar buat saudara-saudara kita yang lain. Amin, amin. Siap. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu, insya Allah dan kesempatan kita bertemu lagi dengan beliau, insya Allah akan ditematikan Pak mengenai tema-tema tertentu yang sangat luar biasa berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ramadan dan etos kerja diawali dari ending ibadah Ramadan adalah melejitkan karakter prima yaitu takwa. Buah dari ketakwaan adanya totalitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya rasa syukur kita kepada Allah. Adanya irsyad gitu, puncak irsyad kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Kemudian hubungan dengan etos kerja kita, mari kita sama-sama mulai etos kerja dari rumah, dari menanamkan sifat kejujuran, memberikan tanggung jawab, saling menghormati, kepedulian, jangan menunda. Aduh ini saya malu sekali. Kemudian kerja ini adalah sebuah seni. Kemudian yang paling penting adalah kerja merupakan ibadah. Kemudian etos kerja bagi Muslim karena merupakan sikap kepribadian, sebuah keyakinan kita atas pekerjaan yang kita lakukan, yang pada akhirnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengingat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berat tugas kita di dunia adalah semata-mata untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Etos kerja merupakan manifestasi dari amal soleh. Demikian Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSc memberikan materi yang sangat luar biasa. Mungkin kesimpulan ini masih banyak kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kepada Pak Haji Adi, terima kasih kepada semuanya. Insya Allah kita akan ketemu di kajian-kajian berikutnya, yaitu Barokah Ngabuburit setiap hari Sabtu pukul 16.00 dan juga Barokah Kuliah Subuh setiap hari Ahad pukul 5.00.
sebagai closing statement dan penguat. Pak Ijang. Halo, Pak Ijang. Nolai kayaknya Pak Gansah. Dilanjutkan saja Pak Gansah. Iya. Mohon maaf. Silakan Pak Ijang. Mohon maaf tadi keluar terlempar. Bapak Haji Adi, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih juga. Sebagai closing statement dan juga penguatan sekaligus doa, kami mohon kepada Pak Haji Adi untuk menyampaikannya. Kepada beliau disilakan. Ini di sini saya perhatikan masih ada Pak Kadis tadi ya, Pak Kadis, Pak Hikmat, hatur nuhun untuk kesempatan silaturahim pada ba'da subuh pagi hari ini. Kemudian saya mohon doanya juga dari Bapak Ibu semuanya yang hadir ini, para solihin, solihat ya, yang hadir dalam ini, mohon doanya mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam bekerja. Dan tentu saya juga mendoakan Bapak Ibu semuanya yang kebanyakan di sini mungkin bergelut di dunia pendidikan ya, kita bangun karakter si pelanjut kita. Mungkin pada kesempatan yang lain kita harus hayati betul yang disebut dengan bonus demografi ya, demographic bonus. Jadi kita masih di fase ini ya, kita memiliki surplus ya yang sangat luar biasa untuk generasi produktif bagi bangsa kita. Ini kalau ini terlewat, kita bukan bonus ya, kita malah rugi ya. Jadi orangnya banyak tapi karakter, kemudian skill, keterampilan ya, generasi penerus kita ini kurang bagus. Dan jadi ini tentu akan merugikan bagi pembangunan bangsa kita ke depan. Jadi ini saya titipkan ya, dan saya pekan pertama kali di Majelis Barokah saya katakan saya iri ya. Saya iri kepada Bapak Ibu yang bekerja di dunia pendidikan, karena Bapak Ibu ini sudah pasti ya termasuk di antara, insya Allah ya, termasuk di antara yang disebutkan tadi, terputus semua amal ya ketika kita meninggal, kecuali salah satunya al-ilmu yuntafa'u bihi, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang Bapak Ibu sebarkan kepada para peserta didik kita yang kelak akan bermanfaat ya. Mungkin bahkan Bapak Ibu ini lebih banyak yang mendoakan ya, kalau menjadi guru yang teladan ya, dicintai oleh para murid ini DM terusnya, dan Abdugi sampai sekarang merasakan, masih ingat dengan Pak Rosyid, yaitu Pak Rosyid itu kepala sekolah waktu saya di SMA SD di Kuningan ya. Bahkan kepada yang non muslim pun saya ingat itu Pak Suwito ya, kepala sekolah saya waktu di SD 13 Tangerang ya. Ada Pak Sutanto itu wali kelasnya, masih ingat ya. Bahkan dosen-dosen mah harilap gitu ya, dosen mah hilap. Yang diingat itu justru guru SD ya, mungkin sampai dengan guru SMP itu diingat ya. Oh ingat ada Pak Anas, ada Bu Ena. Jadi Masya Allah ya, ini menjadi mudah-mudahan motivasi ya buat Bapak Ibu. Nanti banyak yang mendoakan ya kalau menjadi guru ya, pendidik teladan bagi murid-muridnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin Pak Ijang. Doa, Pak. Iya, dia ya Pak, ya Pak, masih ada Pak Kadis. Pak Kadis pada baca doa Pak Kadis. Mangga nyangakeun Pak. Akan tenan Pak Ustadz. Siap. Maka Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin shalihah. Bifadli ummil kitab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina min ladunka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Hapunten bilih aya kalepatan Bapak Ibu sekalian. Salam hangat untuk keluarga masing-masing semuanya. Masih di suasana weekend ya, gunakan waktu untuk bersengkrama, mudah-mudahan berkah ya di keluarga kita. Demikian Pak Ijang, enggak? Terima kasih Pak Haji Adi, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah kajian kita pada kuliah subuh hari ini telah kita laksanakan dengan penuh kehidmatan dan juga insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai berjumpa kembali di Barokah Ngabuburit setiap hari Sabtu pukul 16 dan juga kuliah subuh barokah setiap hari Ahad pukul 05.00. Akhirnya Bapak Ibu, saya sebagai pemandu acara pada hari ini mengucapkan jazakumullah kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita sama-sama akhiri pertemuan ini dengan membaca basmalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah penginten nu peryogi matarina disuhunkeun ka Pak Ustad. Segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hatur nuhun Ustaz. Pak Kadis, hatur nuhun kasadayana Pak Kadis, Pak Kabid, Pak Kasih, luar biasa. Hatur nuhun Pak Andi, kepala sekolah, pengawas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. يا الله. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna.
dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadur, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zuhir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afuun, Ya Ra'uf, Ya Ahadun, Ya Malik al-Mulk, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, 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 Ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami,
hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu. Iya, hatur nuhun, alhamdulillah. Hatur nuhun kasadayana, jazakumullah khairan katsiran. Pendak deui ti barokah ngabuburit sareng barokah kuliah subuh. Hatur nuhun kasadayana ibu-ibu, bapak-bapak, jazakumullah khairan katsiran. Programnya belum diumumkan, Pak Ijang. Dimut. Mute keneh Pak Ijang, dibuka dulu. Ya, program kita yang 2 program. Iya, siap. Kumaha juga ke mana Pak Ilin nu pesantren? Insyaallah dinten ieu lah dirancang. Ya, alhamdulillah. Mohon kemarin kan sudah dugikeun alhamdulillahnya. Mudah-mudahan lah. Mohon. Justru kaimutan untuk hari pertama kita parenting sampaikan siap. Mohon. Terus Yos rada di akhir ya Kang supados rada persiapannya luar biasanya. Mohon. Iya. Yang penting mah di Ramadan termasuk ketika anak-anak libur juga kan itu tidak ada mudik kalau tidak salah ya. Iya, tidak. Ada libur panjang. Iya. Jadi kita nanti hubungi. Ya, pada degong. Bukan mudik pulang kampung. Tapi terus ayat ya nu pulang kampung cenah gitu. Termasuk buat ya nu berbagi teh ya. Yeah. Panginten walaupun ya proposal tapi program masih disusun, panginten ka channel mah sawitan dihubunginya. Baik yang pribadi maupun yang lembaga. Insya Allah katanya Pak Kabid nggak bantos. Iya. Pak Kadis oke senang pisan kami aya program berbagi luar biasa. Siap. Jamaah barokah juga ikut partisipasi. Insya Allah. Berbagi, barokah berbagi. Mohon. Iya. Mohon eta mah Kak Ustaz Ilin ya perkara wisata mah ahlina lah di SDH kayak di bahas itu. Pak Ustaz seueur pisan ieu aduh luar biasa tapi alhamdulillahnya luar biasa. Walaupun komunikasi di mangga pamit sadar insyaallah ke pendak deui ti barokah ngabuburit sareng barokah kuliah subuh. Butia, masih ada Pak Kabid. Nuhun, Pak Kabid, Pak Kadis saya kene. Subhanallah. Di Kang Ijang tim hatur nuhun kasadayana Mbak. Nembe yang untuk kegiatan yang direncanakan mungkin sudah bisa diagendakan. Contoh misalnya untuk Barokah Peduli itu ada rekening yang bisa dibuat untuk dari teman-teman. Terus buatkan infografisnya. Yang penting kebermaknaan, pasti bermakna dan bermaslahat kegiatan Barokah ini. Amin. Mohon, eta panjenengan Pak Proyogi kangge bilih ngadang rekening Proyogi SK apa nya? Mangga sok disuhunkeun persyaratan SK mohon. Siap kan disiapkan. Iya, atur nuhun. Atur nuhun pisan sadayana. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan niatan baik kita ya Pak Ijang ya. Amin. Pak Kabid atur nuhun Pak Kabid selalu mendorong. Mendorong biar saya alasannya Pak Kabid luar biasa. Kan tadi etos kerja biar bare di mobil, bare di mana lu acara subhanallah luar biasa. Leader is guidance, jadi pemimpin yang memberikan support. Luar biasa. Insya Allah sami Pak Kadis oke standby.
Luar biasa. Iya, luar biasa. Hatur nuhun sadayana. Duh, luar biasa. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Reus. Bapak tuh Pak Kadis masih ada. Pak Kadis masih ada. Lalu, Bang. Pak Kadis ada. Kak Acan di unmute Pak Kadis. Sontena masih ditutup Pak Kadis. Aturkeun nuhun kasadayana, utamina mah urang kedah solid sareng kompak. Amin. Program sae tekenging terjadi pecah belah di antara kita. Amin. Jadi satu kesatuan akan dalam rangka mewujudkan Bandung berzikir, Bandung agamis. Jadi kanggo contoh orang sadayana ilmuna seueur ahlina di urang mah sadayana para cendekiawan muslim, para alim ulama sanes kanten urang wadahan di barokah sadayana. Mugi ti barokah anu lahirna ti dunia pendidikan utamina ti MGMP sareng Dinas Pendidikan dari Bandung untuk nasional. Insyaallah. Amin. Insyaallah sehat. Hatur nuhun Pak Kadis, luar biasa. Pak Ijang tuh, Pak Ilin harus makin semangat lagi tuh. Siap. Iya, ini ladang kita ini, pahala kita. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan semua untuk semuanya. Ya, Butia sok tepat ya menuju futur, misalnya menuju jalan futur ya, ada futur. Pak, kami WA, nggak nelpon jadi alhamdulillah. Kadang saya futurnya ya Pak Ijang ya. Ai futur mah aya wae mun sok tepat. Mun abi teh sok bersyukur teh menuju futur, Pak Kabin WA, sangat deui. Pak Kabin teh ayo atuh, hayo semangat, hayo terus. Ada itunya kedah